Perkenalkan, nama saya Ivan Kaho. Saya mahasiswa semester 4 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Ekonomi Pembangunan, Universitas Nusa Cendana. Di sini saya akan menjelaskan tentang investasi dan transnasional. Yang pertama, investasi. Pengertian investasi. Investasi pada umumnya merupakan suatu istilah dengan beberapa pengertian yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi. To use money, make more money out of something that accepted to increase in value. Istilah tersebut berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Terkadang investasi disebut juga sebagai penanaman modal. Yang berikut tujuan investasi. Yang pertama, untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa mendatang. Seseorang yang bijaksana akan berpikir bagaimana cara meningkatkan taraf hidupnya dari waktu ke waktu, atau setidak-tidaknya bagaimana berusaha untuk mempertahankan tingkat pendapatannya yang ada sekarang agar tidak berkurang di masa yang akan datang. Yang kedua, mengurangi tekanan inflasi. Dengan melakukan investasi dalam membeli perusahaan atau objek lain, seseorang dapat menghindarkan diri agar kekayaan atau harta miliknya tidak merosot nilainya karena digerogoti oleh inflasi. Yang ketiga, dorongan untuk menghemat pajak. Beberapa negara di dunia banyak melakukan kebijakan yang sifatnya mendorong tumbuhnya investasi di masyarakat melalui fasilitas perpajakan yang diberikan kepada masyarakat yang melakukan investasi pada bidang-bidang tertentu. Tahapan pengambilan keputusan investasi. Yang pertama, menentukan kebijakan investasi. Pada tahap ini, investor menentukan tujuan investasi dan kemampuan atau kekayaannya yang dapat diinvestasikan. Yang kedua, analisis sekuritas. Pada tahap ini berarti melakukan analisis sekuritas yang meliputi penilaian terhadap sekuritas secara individual atau beberapa kelompok sekuritas. Yang ketiga, pembentukan portofolio. Pada tahap ketiga inilah membentuk portofolio yang melibatkan identifikasi aset khusus mana yang akan diinvestasikan dan juga menentukan seberapa besar investasi pada tiap aset tersebut. Yang keempat, melakukan revisi portofolio. Pada tahap ini berkenaan dengan pengulangan secara periodik dari 3 langkah sebelumnya. Sejalan dengan waktu, investor mungkin merubah tujuan investasinya, yaitu membentuk portofolio baru yang lebih optimal. Motivasi lainnya disesuaikan dengan preferensi investor tentang risiko dan return itu sendiri. Yang kelima, evaluasi kinerja portofolio. Pada tahap terakhir ini, investor melakukan penilaian terhadap kinerja portofolio secara periodik, dalam arti tidak hanya return yang diperhatikan, tetapi juga risiko yang dihadapi. Yang berikut jenis-jenis investasi. Yang pertama, investasi berdasarkan asetnya. Investasi ini merupakan penggolongan investasi dari aspek modal atau kekayaannya. Investasi ini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama, real asset, merupakan investasi yang berwujud seperti gedung-gedung dan kendaraan. Yang kedua, financial asset, yaitu berupa dokumen atau surat-surat berharga yang diperdagangkan di pasar uang seperti deposito, commercial paper, surat berharga pasar uang atau SBPU, dan sebagainya. Yang kedua, investasi berdasarkan pengaruh. Investasi model ini merupakan investasi yang berdasarkan pada faktor dan keadaan yang mempengaruhi
atau tidak berpengaruh dari kegiatan investasi. Investasi ini dibagi menjadi dua, yaitu pertama, investasi autonomis atau berdiri sendiri, yaitu investasi yang tidak dipengaruhi tingkat pendapatan, bersifat spekulatif, misalnya pembelian surat-surat berharga. Yang kedua, investasi mempengaruhi atau menyebabkan, yakni investasi yang dipengaruhi oleh kenaikan permintaan akan barang dan jasa serta tingkat pendapatan, misalnya penghasilan transitori, penghasilan yang didapat selain dari bekerja, yaitu bunga, tabungan, dan sebagainya. Yang ketiga, investasi berdasarkan sumber pembiayaan. Investasi ini berdasarkan kepada pembiayaan asal atau asal-usul investasi itu memperoleh dana. Investasi ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, investasi yang bersumber dari dana dalam negeri atau PMDN. Investornya dari dalam negeri. Kedua, investasi yang bersumber dari modal asing. Pembiayaan investasi bersumber dari investor asing. Yang keempat, investasi berdasarkan bentuk. Investasi yang didasarkan pada cara menanamkan investasinya. Investasi modal ini dibagi menjadi dua bentuk, yaitu pertama, investasi langsung dilaksanakan oleh pemiliknya sendiri, seperti membangun pabrik, membangun gedung selaku kontraktor, membeli total. Yang kedua, investasi tidak langsung yang disebut dengan investasi portofolio. Investasi tidak langsung dilakukan melalui pasar modal dengan instrumen surat-surat berharga seperti saham, obligasi, reksadana, beserta turunannya. Yang kelima, investasi berdasarkan waktunya. Investasi berdasarkan waktu dibagi menjadi dua, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan penanaman modal oleh seseorang yang jangka waktunya relatif pendek, misalnya setahun atau 2 tahun. Contohnya, tabungan di bank, deposito, instrumen pasar uang, dan lain-lain. Sedangkan investasi jangka panjang adalah penanaman atau penyertaan sebagian kekayaan suatu perusahaan dengan maksud untuk memperoleh pendapatan tetap dan untuk menguasai atau mengendalikan perusahaan tersebut dengan waktu 5 tahun dan seterusnya. Contohnya saham, reksadana, obligasi, emas batangan, properti, barang koleksi, dan lain-lain. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat investasi. Yang pertama, tingkat pengembalian yang diharapkan. Kemampuan perusahaan untuk menentukan tingkat investasi yang diharapkan sangat dipengaruhi oleh kondisi internal dan eksternal perusahaan. Yang pertama, kondisi internal perusahaan. Yang dimaksud adalah efisiensi of capital atau efisiensi modal marginal. Adalah tingkat pengembalian yang diharapkan dari setiap tambahan barang modal. Yang berikut, kondisi eksternal perusahaan. Kondisi eksternal yang perlu dipertimbangkan dalam pengembalian keputusan akan investasi terutama adalah perkiraan tentang tingkat produksi dan pertumbuhan ekonomi domestik maupun internasional. Selain perkiraan kondisi ekonomi, kebijakan yang ditempuh pemerintah juga dapat menentukan tingkat investasi. Yang kedua, biaya investasi. Biaya perolehan suatu investasi mencakup biaya perolehan lain di samping harga beli, seperti komisi broker, jasa bank, dan pemungutan oleh bursa efek. Yang paling menentukan biaya investasi adalah tingkat bunga dan pinjaman. Makin tinggi tingkat bunganya,
maka biaya investasi makin mahal. Akibatnya, minat berinvestasi semakin menurun. Yang ketiga, marginal efficiency of capital, tingkat bunga dan marginal efficiency of investment. Marginal efficiency of capital, investasi dan tingkat bunga. Yang dimaksud efisiensi of capital atau efisiensi modal marginal adalah tingkat pengembalian yang diharapkan dari setiap tambahan barang modal. Yang berikut transnasional. Transnasional adalah fenomena sosial dan agenda penelitian ilmiah yang muncul karena manusia semakin saling terhubung dan perbatasan ekonomi dan sosial antar negara semakin kabur. Hubungan transnasional dapat diartikan sebagai hubungan antara masyarakat, organisasi, kelompok, maupun komunitas dari negara yang berbeda. Dalam artian adalah hubungan yang terjadi dalam hubungan transnasional bisa saja terjadi di antara orang yang tidak merepresentasikan negaranya. Yang berikut pengertian perusahaan transnasional. Perusahaan transnasional adalah perusahaan yang memproduksi barang atau jasa lebih dari satu negara. Perusahaan seperti ini bisa berupa perusahaan kecil yang memiliki satu atau dua pabrik di negara lain, atau juga perusahaan-perusahaan raksasa yang beroperasi di seantero planet ini. Beberapa contoh TNC adalah Coca-Cola, General Motors, Kodak, dan Mitsubishi. Yang berikut dampak dari perusahaan transnasional. Yang pertama, perdagangan dunia dikuasai oleh negara-negara maju dengan cara membuka akses pasar seluas-luasnya bagi produk-produk mereka, karena mereka memiliki produk yang lebih berkualitas dibanding negara-negara berkembang dan miskin. Yang kedua, melemahnya semangat kebangsaan. Tidak dapat dipungkiri jika terlalu banyaknya produk dari TNC yang masuk ke Indonesia akan mengakibatkan rasa kebangsaan masyarakat kita menjadi menurun. Mereka akan lebih memilih produk-produk dari luar negeri yang lebih ekonomis dan berkualitas. Yang ketiga, negara miskin makin miskin. Selain semangat kebangsaan melemah, ekonomi negara pun juga ikut melemah akibat adanya investasi asing. Meskipun hal itu sebenarnya ditunjukkan sebagai penggerak pertumbuhan perekonomian negara berkembang dan miskin memberikan kontribusi yang lebih baik ke dalam proses pembangunan. Demikian materi dari saya tentang investasi dan transnasional. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman yang menontonnya. Terima kasih.